Apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu, puasa itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya. Latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu, bos. Mau main futsal tidak langsung masuk main bola langsung, tidak. Kenapa? Keram kau punya otot, bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah, supaya masuk Ramadan tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa, mulai latihan. Maka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini, datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu, baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja, belajar fikih, belajar mana yang memakruhkan puasa, mana sunnah-sunnah yang lebih bagus, mana yang mengurangi pahala, puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari? Ini banyak saya lihat anak-anak milenial, anak-anak SMA toh, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah? Ada toh mimpi basah kalau siang toh? Iya. Puasanya sah dengan catatan begitu bangun langsung pergi mandi, bangun langsung mandi. Kalau mimpi. Kalau kreatif sendiri batal puasamu, bosnya. Nah, itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya, Ustadz, ternyata kalau malam boleh berhubungan suami istri. Ya boleh selama itu kau nikah, halal. Yang tidak boleh siang, selesai sholat subuh sampai maghrib jangan kau coba-coba. Kalau kau coba dekat-dekat istri dan kau offside, kartu merah. Apa dendanya? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam boleh. Maghrib sampai subuh boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Ustaz, kalau malam betul boleh? Boleh. Masya Allah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Nah, kadongok kok. Makanya belajar kok, bos. Ya, itu semua penting kita ketahui. Ustadz, bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu, bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Mamamu bisa kau tipu, tapi Tuhan Maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur, 3 kali masuk, 1 yang keluar. Berarti dia korupsi 2 ini. Itu harus tahu ilmunya, semua harus kita tahu. Bapak-bapak ini, ibu-ibu yang pengantin baru, harus tahu ilmunya. Mandi junub. Ada yang bilang, Ustadz, katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri mandi junub. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi, sebelah capek kok itu, bos. Kok pengantin baru sudah buka begitu mandi kok masih baik itu. Kalau jam 8 pulang taraweh begitu lagi mandi kok lagi. 2 kali mau mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu mandi lagi. Bangun jam 2 begitu mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu mandi lagi. 5 kali mandi satu malam. Mesek kok, bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir.
Nah, ada juga kalau misalnya cuman jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah, ada juga yang misalnya malam, misalnya jam 11 mau tidur. Ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub, bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa, belajar. Ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian, maka silakan googling, cari kok di YouTube, ceramah-ceramah, cari kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalama begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu, kau ragu, ikhtiar, salatlah, minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu, hakul yakin, jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak ustadz-ustadz kondang kok. Iya toh? Nah, cuma jamaah sekarang bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustadz, dia jadi yuri. Dia menjadi tim penilai. Wah, kalau ini ceramah bagus, kalau ini bikin ngantuk, kalau ini jelek, kalau ini. Memangnya kau menjadi festival penceramah? Amalkan ilmunya orang, bukan membanding-bandingkan. Ya? Nah, sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi, sebelum masuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu. Cari bombe. Apa sih? Yang kau tidak bertutur sapa. Musuh. Gara-gara pilpres. Satu dukung Jokowi, satu dukung Prabowo. Bertengkar di grup. Akhirnya ketemu ndak baku sapa. Assalamualaikum, dia tahu kalau saya tunda dulu salamku deh, karena nanti saya baku hadapan. Nanti selesai baru assalamualaikum. Padahal duduk samping. Selama masih musuhan, minta maaf. Kalau bapak masih musuhan masuk Ramadan, sah puasanya, tapi sayang amal-amal Ramadannya tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya setelah dia baikan sama musuhnya, termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang bertengkar sama istrinya gara-gara beda capres. Ya, ibu, bapak-bapak yang pernah sakiti istri minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya, senyum, pandang matanya, jangan jabat tangan. Oh, senyum kok bos. Ada orang jabat tangan menakutkan matanya. Oh, kok enggak ikhlas itu? Senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.